Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai materi kuliah reaktor bioenergi, di mana pada pertemuan pertama kali ini yang akan dibahas adalah tentang pengenalan atau review ataupun pengantar suatu reaksi kimia. Jadi sebelum kita memasuki pokok bahasan mengenai reaktor bioenergi, perlu dipahami bahwa reaksi atau reaktor bioenergi merupakan bagian dari reaktor dan reaksi kimia. Sehingga sudah sepatutnya kita dapat memahami secara cepat terlebih dahulu apa itu reaksi kimia, apa itu reaktor kimia, dan bagaimana atau apa itu kinetika reaksi. Sehingga ketika nanti kita memasuki materi inti pada reaktor bioenergi ini, kita sudah tidak bingung dengan istilah-istilah yang ada pada ilmu reaksi kimia. Reaktor bioenergi itu adalah suatu bagian dari reaktor yang di dalamnya menggunakan bahan atau makhluk hidup, baik sebagai katalis maupun sebagai reaktannya. Nah, reaksi yang terjadi di dalamnya itu cenderung bersifat reaksi-reaksi bio. Tapi reaksi bio itu kan juga bagian dari reaksi kimia. Sehingga di sini kita akan mengenal secara luas terlebih dahulu apa itu reaksi kimia. Bila kita kaitkan suatu proses produksi pada suatu produksi bahan kimia ataupun bahan apapun sebenarnya hanya terdiri dari 3 proses besar ya, yaitu persiapan bahan baku, lalu perubahan bahan baku menjadi produk, lalu pemurnian produk. Nah, persiapan bahan baku ini contohnya adalah pemisahan pengotor atau pemotongan bahan baku atau penaikan suhu, penaikan tekanan. Intinya adalah bagaimana bahan baku itu disiapkan agar sesuai dengan kondisi operasi di reaktornya. Karena konversi bahan baku menjadi produk ini dilakukan di reaktor ya, atau bagian chemical treatment. Nah, setelah itu hasil keluaran dari chemical treatment ini mungkin saja masih mengandung reaktan sehingga ada yang di-recycle. Recycle ini juga merupakan salah satu tahap pemurnian, artinya pemisahan sisa bahan baku dengan produknya. Ataupun misalnya produknya masih mengandung pengotor ataupun ingin dibentuk lagi, misalnya awalnya bentuknya masih berupa bagian-bagian, pecahan-pecahan ingin dirangkai menjadi satu produk utuh, maka itu masuk ke bagian pemurnian produk yang menyesuaikan dengan standar produk yang ditetapkan baik secara SNI atau ditetapkan pemerintah atau minimal ditetapkan oleh perusahaan. Jadi reaksi kimia itu berada di antara bahan baku dan produk. Dia adalah core ya atau inti dari suatu proses produksi bahan kimia. Di mana reaksi kimia lah yang memungkinkan terjadinya konversi dari bahan baku menjadi produk. Lalu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reaksi ini? Ya, artinya suatu kegagalan atau keberhasilan suatu reaksi kimia itu benar-benar ada yang mempengaruhi. Ya. Performance ya atau performa dari reaksi kimia ini sebenarnya sangat tergantung kepada input dan outputnya. Ya. Dari segi bahan baku dan dari segi produknya.
Pertama dari segi produk, ini kan kita bisa lihat bahwa reaksi kimia itu pertama terjadi dari kualitas bahan baku. Ya. Apakah bahan bakunya benar-benar murni atau tidak? Bahan baku yang murni cenderung akan menghasilkan produk yang lebih murni pula. Kualitas produk itu akan mempengaruhi hasil dari reaksinya. Jadi mau reaktornya sebagus apapun, kalau memang bahan bakunya sudah jelek, itu nanti akan menghasilkan produk yang jelek. Begitupun dengan proses pretreatment-nya, ya. Jadi proses penyiapan bahan bakunya, kalau memang mintanya produknya harus ukuran diameternya 1 mili. Ternyata di proses pretreatment proses pengecilannya tidak berhasil sehingga rata-rata produknya 2 mili ke atas. Itu akan menyebabkan reaksinya mungkin tidak bisa terjadi secara cepat. Itu dari performance input ya, dari performance bahan baku, lalu dari performance output yang mempengaruhi hasil suatu reaksi juga performance outputnya. Performance output di sini adalah lebih kepada bentuk atau standar dari output yang diinginkan. Ya, kalau memang standar outputnya terlalu tinggi, itu juga akan sulit. Ya. Lalu dari segi reaktornya sendiri bagaimana? Reaktor sendiri itu ada dua bagian yang mempengaruhi reaksi kimia. Yang pertama adalah contacting pattern ya atau pola kontak reaktan dan juga kinetika reaktan. Apa itu contacting pattern ya atau pola kontak is how material flow through ya. Jadi bagaimana material itu mengalir ya. Karena cara pengaliran suatu bahan itu memang akan mempengaruhi hasil reaksi. Aliran itu kan ada yang terbagi menjadi aliran laminer, aliran turbulen, ya, dan aliran transisi. Ini bergantung pada kecepatan aliran. Karena tujuannya adalah bagaimana ya atau reaksi kimia itu terjadi ketika ada kontak ya antar reaktan. Ya, untuk memastikan terjadinya kontak itu pola aliran tentu akan menjadi berpengaruh. Ya. Aliran yang cepat dan aliran yang lambat tentu akan menimbulkan gejolak di dalam reaktor itu atau proses tumbukan itu sehingga nanti akan mempengaruhi hasil reaksi. Ya, or how material flow through and contact each other in the reactor ya. Jadi bagaimana material itu mengalir dan saling kontak di reaktornya. Perbedaan flow dan perbedaan kontak ini akan berpengaruh kepada how early or late they mix ya. Seberapa cepat mereka akan bercampur. Definisi bercampur di sini adalah seberapa cepat atau seberapa lambat kedua reaktan itu akan saling kontak. Their clumpiness or state of aggregation ya. Jadi ini juga nanti akan secara makro juga akan melihat bagaimana bentuk mereka pada saat di dalam reaktor, apakah ketika bercampur itu akan membentuk padatan atau akan membentuk cairan atau nanti membentuk pasta, malah membentuk gumpalan dan sebagainya. Ini nanti pola kontaknya juga berbeda. By their very nature, some material are very clumpy, for instance solids and non-coalescing liquid droplet. Ya. Jadi secara umum beberapa material itu bisa padat ataupun cair dan juga berada di antara keduanya ya atau selari ya seperti lumpur. Ini akan membentuk pola kontak yang berbeda karena apa juga padat, cair dan selari itu memiliki viskositas yang berbeda, memiliki kecepatan alir yang berbeda, cara pengaliran yang berbeda sehingga teknik kontak itu nanti akan teknik kontak akan menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi reaksi. Yang kedua adalah kinetika ya atau seberapa cepat reaksi itu bisa terjadi. Ya. If very fast then equilibrium tell what will leave the reactor. Ya, jadi bila sangat cepat nanti kesetimbangan itu nanti akan banyak menyisakan bahan di reaktor. If not so fast, then the rate of chemical reaction and maybe heat and mass transfer to will determine what will happen. Kalau reaksinya berlangsung lambat, itu nanti proses transfer. Jadi ada juga proses transfer yang terlibat ya. Jadi ada saja kemungkinan misalnya panas reaksinya hilang ya,
atau ada transfer massa ke katalis. Nah, kalau reaksi berjalan lambat. Jadi reaksi itu kalau berjalan cepat itu cenderung hanya reaksi kimia yang terjadi. Tapi ketika reaksi berjalan lambat itu ada tahapan-tahapan mekanisme lain yang mungkin terjadi. Pertama adalah transfer panas, ya, dan kedua adalah transfer massa. Dua hal ini bisa saja menguntungkan, bisa saja merugikan. Nah, dalam reaksi dalam bioreaktor itu kita nanti akan cenderung bicara dengan reaksi-reaksi yang lambat. Sehingga nanti bisa saja transfer massa atau transfer panas itu juga ikut berpengaruh dalam menghasilkan produk hasil reaksi ini. Nah, jenis-jenis reaksi itu pertama dibedakan berdasarkan fase dari reaktannya, ya, atau fase selama proses reaksi terjadi. Reaksi homogen ya itu hanya terjadi sepanjang reaksi itu hanya terbentuk satu fase, bisa padat saja, cair saja atau gas saja. Ya. Jadi reaksinya cair-cair atau gas-gas atau padat-padat itu termasuk reaksi homogen. Tapi kalau heterogen itu reaksinya itu melibatkan lebih dari satu fase. Ya. Cair-cair tapi nanti produknya menghasilkan padat itu disebut sebagai reaksi heterogen. Atau reaksi padat dengan cair, cair dengan gas, padat dengan gas, dan menghasilkan juga fase produk yang berbeda itu kita sebut sebagai reaksi heterogen. Ini nanti juga akan mempengaruhi kecepatan dan pola kontak reaksi. Ya. Kalau reaksi homogen itu nanti kita banyak bicara tentang kecepatan reaksi karena fasenya sudah sama ya. Sepanjang proses reaksi itu fasenya sama sehingga pola kontak itu cenderung bisa diabaikan. Sementara di reaksi heterogen pola kontak ini akan menjadi yang lebih dibicarakan karena reaksi heterogen ini biasanya cenderung lebih lambat dibanding reaksi homogen sehingga nanti pola kontak itu yang menjadi faktor yang lebih dominan. Kecepatan reaksi itu bisa didasari atau bisa ditinjau berdasarkan beberapa variabel. Sebenarnya persamaannya sama semua, hanya kita akan tinjau dasar peninjauan bahannya, variabelnya. Kecepatan reaksi itu disimbolkan dengan R ya, RI. I ini nanti menggambarkan nama reaktannya. Nanti misalnya A plus B, nanti bisa RA atau RB ya. Secara umum rumusnya adalah kecepatan reaksi itu artinya adalah kecepatan ya pembentukan. Ya, bisa pembentukan, bisa pengurangan. Kalau kita bicaranya dalam hal ini kita bicara pembentukan dNi per dt. Jumlah mol ya, berapa mol I itu terbentuk ya. Jadi misalnya kita reaksi pembentukan misalnya etanol. Berarti R etanol di sini adalah berapa banyak mol etanol yang terbentuk per satuan waktu pada setiap apanya? Volumenya kah gitu kan. Jadi misalnya 1 liter fluida ya. Kalau etanol itu kan dari tetes ya, misalnya etanol dari molasses, berarti misalnya 1 liter molasses itu bisa menghasilkan berapa mol etanol per setiap satuan waktu. Atau bisa juga berdasarkan massa padatannya ya. Jadi misalnya kita mereaksikan suatu padatan kan satuannya biasanya massa atau gram. Nah, itu juga bisa. Tapi rumus dasarnya tetap sama, dN per dt. Ya. Perubahan jumlah mol dari suatu bahan kimia yang ditinjau dibagi dengan massa padatan yang terlibat. Atau bisa juga berdasarkan luas permukaan padatan, surface area. 1/S sekarang di sini. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya kecepatan reaksi itu bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang. Bisa berdasarkan volume, bisa berdasarkan massa, bisa berdasarkan luas area, luas permukaan, ya, atau bisa berdasarkan volume padatannya, ya, atau bisa berdasarkan volume reaktornya. Jadi bisa volume itu banyak, ada volume cairan, volume padatan, atau bahkan volume reaktornya sendiri. Nah,
Jadi banyak faktor yang memang akan mempengaruhi kecepatan reaksi itu sendiri. Ya. Jadi bila kita ingin melakukan optimasi ya, atau bila ingin reaksi itu supaya bisa bagus, bagaimana sih? Banyak sekali yang bisa kita atur ya, volume fluidanya, massa padatan, luas permukaan padatan, volume padatan ya, dan juga volume reaktor. Jadi faktor-faktor inilah yang banyak nanti akan coba diteliti atau akan kita pelajari ke depannya nanti. Dengan persamaan atau rumus umumnya adalah kecepatan reaksi itu adalah 1 per parameter dibagi dengan perubahan mol dibagi dengan perubahan waktu. Kecepatan reaksi itu kalau kita bicara pada satuan kecepatan ya, satuan waktu, misalnya ini satuannya adalah rate of reaction, dalam hal ini adalah pembentukan atau kehilangan reaktan per volume ya, kehilangan reaktan per volume per detik ya. Artinya ini satuan waktunya adalah per detik. Maka pada skala 1 itu kecepatannya adalah reaksi gas. Tapi kalau jet engine ya, artinya pembakaran di pesawat itu sangat cepat sekali, 10⁻3, hampir 1000 kali lipat dari reaksi normalnya. Manusia bekerja itu kecepatan reaksi di dalam tubuh itu sekitar 0,02. Tapi kalau sudah reaksi molekuler itu bisa sampai 10⁻9 sampai 10⁻10. Sementara reaksi-reaksi di water treatment, artinya reaksi-reaksi dengan bakteri, reaksi dengan mikroba itu cenderung lambat, di kecepatan 10⁻⁻4 atau 1 per 10.000. Ya, jadi nanti di reaktor bioenergi kita cenderung akan bicara pada reaksi-reaksi lambat. Reaksi-reaksi lambat di mana makanya kecenderungan reaktor bioenergi itu akan dibentuk secara batch. Ya. Kita akan bicara contoh pertama ya. Contoh pertama, bagaimana kita meninjau suatu reaksi. Jadi suatu mesin ya, suatu mesin roket ya, sesuai gambar. Ini terjadi reaksi pembakaran secara stoikiometris. Reaksinya adalah hidrogen dengan oksigen. Direaksikan membentuk H2O. Tabung ya atau combustion chambernya, mesin bakarnya itu berbentuk silinder, panjangnya 75 cm dan diameternya 60 cm. Hasil pembakaran gas ya, jadi H2 dan O2 dibakar, dia akan menghasilkan H2O atau uap ya, uap air itu menghasilkan 108 kg per detik ya, exhaust gas atau uap airnya. Nah, ketika pembakarannya selesai, combustion complete, bagaimana kecepatan reaksi dari hidrogen dan oksigennya. Oke, kurang lebih bentuk gambarnya seperti ini ya. Jadi ada suatu ruang bakar di mana ada H2 dan O2 dibakar dalam ruang pembakaran dengan panjang 75 cm dan diameter 60 cm berbentuk silinder. Hasil reaksinya itu akan menghasilkan H2O uap sebesar 108 kg per detik. Stoikiometrinya, persamaan reaksinya adalah H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Molecular weight ya atau massa atom relatif atau MR dari masing-masing reaktan dan produknya, H2 adalah 2, O2 adalah 16, dan H2O adalah 18 gram per mol. Karena yang kita ketahui adalah volume dari reaktornya, maka kita panjang dan diameter dari reaktornya, maka kita bisa menghitung volume dari silindernya. Ya, volume silinder itu adalah pi per 4D kuadrat dikalikan dengan tinggi atau panjangnya. Pi per 4 dikalikan 0,6 kuadrat ya, dari 60 cm berarti 0,6 meter, dikuadratkan dikali dengan 0,75, itu setara dengan 0,2121 meter kubik. Sehingga kita bisa memasukkan persamaan reaksi di sini ya.
kalau kita memang meninjaunya dari H2 dan O2, maka itu adalah minus ya. Karena memang makin lama H2 dan O2-nya itu makin berkurang. Minus RH2 itu sama dengan 1 per V2 dNH2 per dt ya. 1 per V ya, 1 per volume reaktor dibagi dengan perubahan mol H2 sepanjang waktu. Begitupun dengan analog dengan yang O2. H2 yang diproduksi itu berarti kalau kita ingin merubahnya ke dalam mol ya, rumus awal di kimia dasar itu N sama dengan M per Mr ya. Ini yang dihasilkan adalah 108 kg per detik dibagi 18 gram per mol ya. N sama dengan M per Mr, 108 bagi 18 itu adalah kurang lebih 6 kmol per detik. Ya. 6 kmol per detik. Dengan menggunakan persamaan stokiometris di sini ya, kalau H2O-nya adalah 6, karena koefisien H2-nya adalah 1 juga, sama-sama 1, maka H2 yang dipakai juga 6 kmol. Kalau O2 karena dia setengah dari yang lain, maka dia 3 kmol. Nah, tinggal dimasukkan saja persamaannya di min RH2, 1 per V ya, V-nya adalah 0,2121 dikali dNH2 per dt 6 kmol per detik. Ya, T-nya adalah 1 detik, kita 1 detik sudah kmol per detik, artinya proses reaksi ya atau disappearance ya dari H2 itu sekitar 2,829 kali 10 pangkat 4 mol per meter kubik per detik. Ya, jadi H2 itu terpakai sebanyak 2,82 kali 10 pangkat 4 mol per meter kubik reaktor per detik. Begitupun dengan yang O2. Nah, untuk contoh 2 ini sebagai bahan pembelajaran Anda, ini terkait dengan reaksi pembentukan energi pada manusia. Silakan Anda pelajari di contoh 2 ini. Sudah ada materi pembahasannya, nanti bisa Anda pelajari untuk Anda bahan latihan atau Anda kerjakan ulang. Terima kasih untuk kuliah minggu kali ini. Akan kita lanjutkan minggu depan untuk pembahasan selanjutnya. Selamat belajar dan terima kasih.